Bayangkan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan lebih baik dari 1000 hari, tapi 1000 bulan, itu setara dengan 83 tahun lebih. Sebuah malam yang kalau kita mendapatkannya, pahala ibadah kita malam itu dihitung lebih dari seumur hidup penuh dengan kebaikan. Sekarang coba bayangkan lagi, ada seseorang yang dikasih tahu kalau ada harta karun bernilai triliunan rupiah yang hanya bisa ditemukan dalam 10 hari tertentu. Tapi masalahnya, dia nggak tahu pasti hari keberapa. Tapi tenang, katanya, harta karun ini punya beberapa tanda yang bisa dikenali. Udara terasa lebih sejuk. Langit tampak lebih bersih. Malam terasa lebih tenang. Nah, kalau kalian dikasih petunjuk kayak gitu, kira-kira kalian bakal nyari nggak? Logikanya, kalau ada orang yang benar-benar sadar ada harta sebesar itu, dia bakal habis-habisan nyari, kan? Sekarang aku tanya, kalau untuk harta dunia kita rela begadang, rela susah payah, rela cari-cari tanda dan petunjuk, kenapa untuk Lailatul Qadar kita malah santai-santai? Padahal, nilai, harta, yang ada di malam ini bukan sekadar miliaran, bukan sekadar triliunan, tapi lebih besar dari semua harta yang bisa dikumpulkan manusia dalam seumur hidup. Jadi pertanyaannya sekarang, mau kita lewatkan begitu saja? Dan kalau sekarang kalian lagi nonton video ini bukan kebetulan. Jari kalian yang nggak sengaja ngeklik video ini, mata kalian yang kebetulan membaca sampai sejauh ini, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa Allah sedang memberi kalian kesempatan untuk lebih siap menyambut malam luar biasa ini. Makanya, sebelum kita lanjut, aku mau ajak kalian buat lebih semangat. Tulis di komentar angka 77 sebagai tanda kalau kalian siap menjemput Lailatul Qadar tahun ini. Aku bakal baca satu persatu komentar kalian. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan tentunya semakin semangat menjalani sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Pertama-tama, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya. Karena di luar sana, ada jutaan konten yang bisa kalian tonton, tapi kalian memilih untuk ada di sini, meluangkan waktu untuk sesuatu yang bisa membawa manfaat buat dunia dan akhirat kita. Dan aku juga mau berdoa buat kalian semua yang lagi nonton ini. Semoga setiap niat baik yang ada di hati kalian dikabulkan. Semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan yang paling penting, semoga kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadar tahun ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi gini, banyak orang tahu bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi sedikit yang benar-benar memahami seberapa besar dampaknya untuk hidup kita. Lailatul Qadar bukan sekadar malam penuh berkah. Ini adalah malam di mana takdir manusia selama 1 tahun ke depan ditentukan. Bukan aku yang bilang, tapi ini tertulis dalam Al-Quran. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Jadi coba kita pikir, kalau malam ini benar-benar Lailatul Qadar, dan di malam ini Allah sedang menentukan rezeki kita, kesehatan kita, perjalanan hidup kita selama 1 tahun ke depan. Apakah kita mau menyia-nyiakannya begitu saja? Yang lebih menarik lagi, Lailatul Qadar ini nggak diumumkan tanggal pastinya. Kenapa? Karena Allah ingin kita mencarinya, bukan sekadar menunggu. Bayangin kalau tanggal pastinya diumumkan, mungkin kita cuma bakal ibadah di malam itu aja, terus setelahnya kembali ke kebiasaan lama. Tapi karena Allah menyembunyikan malam ini di 10 hari terakhir Ramadan, kita jadi punya alasan untuk memperbanyak ibadah di semua malam itu. Bagaimana menemukan Lailatul Qadar? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita menemukan Lailatul Qadar? Apakah cukup dengan begadang setiap malam? Apakah kita harus menunggu tanda-tanda seperti langit cerah, udara sejuk, atau suasana yang damai? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Lailatul Qadar bukan cuma soal tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat, tapi lebih dari itu, ini soal kesiapan hati kita untuk menerima keberkahannya. Banyak orang yang terlalu fokus mencari tanda-tanda di luar diri mereka, sampai lupa bahwa persiapan paling penting adalah apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Coba kita pikir. Ada 2 orang, sama-sama bangun di malam ke-27 Ramadan. Orang pertama sibuk melihat langit, mencari apakah ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Dia keluar rumah, merasakan angin, melihat bintang-bintang, mencoba mengamati apakah suasananya benar-benar berbeda. Sementara orang kedua, dia duduk di tempatnya, menundukkan kepala, membaca istighfar, menangis mengingat dosa-dosanya, dan memohon ampunan kepada Allah. Menurut kalian, siapa yang benar-benar menemukan Lailatul Qadar?
Karena Lailatul Qadar bukan sekadar malam yang kita lihat dengan mata, tapi malam yang kita rasakan dengan hati. Jadi kalau kita benar-benar mau mendapatkannya, kita harus siap secara batin, bukan cuma secara fisik. Sekarang, gimana caranya biar kita bisa menyiapkan diri? 1. Mulai dengan taubat yang sungguh-sungguh. Lailatul Qadar adalah malam pengampunan. Ini adalah malam di mana Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Tapi pertanyaannya, kalau pintunya sudah terbuka, apakah kita sudah siap masuk? Banyak dari kita yang ingin ampunan Allah, tapi masih ragu-ragu untuk benar-benar bertobat. Ada yang masih terjebak dalam kebiasaan buruknya. Ada yang masih gengsi untuk benar-benar memohon ampun. Ada yang merasa, nanti aja kalau udah tua. Padahal siapa yang bisa jamin kita masih hidup sampai tua? Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Mulai malam ini, duduklah sendiri, tarik napas dalam-dalam, renungkan. Coba ingat dosa apa yang paling sering kita lakukan. Coba ingat kesalahan apa yang paling kita sesali. Lalu ucapkan dengan sepenuh hati. Ya Allah, aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar ingin berubah. Aku benar-benar ingin kembali kepada MU. Karena kalau hati kita masih dipenuhi dengan dosa, gimana caranya cahaya Lailatul Qadar bisa masuk? 2. Perbanyak doa dan zikir. Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam di mana setiap doa lebih cepat diijabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan satu doa khusus yang sebaiknya kita baca di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba bayangkan, kita ada di satu malam di mana Allah sendiri mencintai hamba-hamba yang meminta ampunan. Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan malam ini, jangan sia-siakan untuk meminta apa saja yang kita butuhkan. Minta ampunan. Minta rezeki yang halal. Minta kesehatan. Minta umur yang berkah. Minta hati yang lebih tenang. Minta agar keluarga kita diberikan kebahagiaan. Karena ini adalah malam di mana tidak ada doa yang sia-sia. 3. Jangan lewatkan sholat malam. Satu hal yang pasti ada di malam Lailatul Qadar adalah turunnya para malaikat ke bumi. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Bayangkan, bumi yang kita tinggali ini dipenuhi malaikat yang turun dengan membawa keberkahan. Kalau kita ingin menjadi bagian dari orang yang mendapat berkahnya, jangan tidur begitu saja. Lakukan sholat malam. Minimal 2 rakaat. Gak perlu yang panjang-panjang kalau nggak biasa. Yang penting, lakukan dengan hati yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di 10 malam terakhir Ramadan meningkatkan ibadahnya lebih dari biasanya. Bahkan beliau membangunkan keluarganya supaya mereka juga nggak melewatkan kesempatan ini. Jadi kalau Rasulullah saja begitu serius, masa kita yang penuh dosa ini malah santai-santai? 4. Sedekah di malam Lailatul Qadar. Kalau kita sedekah di malam Lailatul Qadar, pahalanya dihitung seakan kita bersedekah selama lebih dari 83 tahun. Bayangkan, kalau kita bersedekah Rp10.000 di malam ini, pahalanya sama seperti bersedekah Rp10.000 setiap hari selama 83 tahun. Kalau kita sedekah Rp100.000, pahalanya sama seperti bersedekah Rp100.000 setiap hari selama 83 tahun. Kalau kita sedekah Rp1.000.000, pahalanya sama seperti bersedekah Rp1.000.000 setiap hari selama 83 tahun. Siapa yang mau melewatkan kesempatan seperti ini? Makanya, di malam-malam terakhir Ramadan ini, jangan ragu untuk bersedekah. Gak harus besar, yang penting tulus. Bisa ke masjid, ke orang yang membutuhkan, atau bahkan sekadar mentraktir makanan untuk orang yang sedang berpuasa. Setiap kebaikan yang kita lakukan di malam ini berlipat-lipat ganda pahalanya. 5. Jangan hanya mencari, tapi siapkan diri. Banyak orang yang sibuk mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi lupa menyiapkan diri untuk menerimanya. Padahal, tanda terbesar dari Lailatul Qadar bukan di langit, tapi di hati kita sendiri. Kalau kita benar-benar ingin menemukannya, mulai dari sekarang, siapkan hati kita. Bersihkan dari dendam. Bersihkan dari iri hati. Bersihkan dari kesombongan. Karena bisa jadi, Lailatul Qadar sudah datang kepada kita, tapi hati kita nggak siap menerimanya. Jangan sampai kita hanya jadi orang yang melihat tanda-tanda, tapi tidak mendapatkan keberkahannya.
Dan jangan lupa Lailatul Qadar bisa jadi malam ini. Bisa jadi saat kalian menonton video ini. Bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita. Jadi sekarang aku mau tanya, kalau malam ini benar-benar Lailatul Qadar, apa yang akan kalian lakukan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu, lewat video ini, ada orang lain yang jadi lebih semangat untuk mencari Lailatul Qadar. Dan kalau mereka mendapatkannya, pahalanya juga mengalir ke kalian. Semoga kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadar tahun ini. Amin. Menghidupkan Lailatul Qadar dengan sepenuh hati. Kita sudah tahu bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita juga sudah bahas bagaimana cara menjemput malam ini dengan persiapan yang matang. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menghidupkan Lailatul Qadar dengan sepenuh hati? Karena yang lebih penting dari sekadar mencari adalah bagaimana kita benar-benar merasakan keberkahannya. Banyak orang begadang di 10 malam terakhir, tapi tidak benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar. Banyak orang sibuk beribadah semalam suntuk, tapi hatinya tidak benar-benar tersambung. Kenapa? Karena mereka hanya melakukan, bukan merasakan. Mereka hanya menjalankan ibadah sebagai rutinitas, bukan sebagai momen perubahan besar dalam hidup mereka. Jadi kalau kita ingin benar-benar merasakan malam Lailatul Qadar, kita harus menghidupkannya, bukan hanya sekadar menjalaninya. 1. Lailatul Qadar bukan sekadar malam, tapi kesempatan perubahan. Coba kita bayangkan. Ada seseorang yang hidupnya penuh dengan kesalahan. Dia sering meninggalkan sholat, sering berkata kasar, sering melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi di satu malam, dia benar-benar menyesal. Di satu malam, dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah. Di satu malam, dia meminta ampun dengan ketulusan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lalu setelah malam itu, dia berubah. Dia mulai sholat tepat waktu. Dia mulai menahan lisannya. Dia mulai mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hakikat dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan sekadar malam untuk memperbanyak ibadah, ini adalah malam untuk memulai hidup yang baru. Jadi sekarang kita tanya ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar ingin menjadikan Lailatul Qadar ini sebagai awal yang baru? Atau kita hanya ingin mencari tanda-tandanya, lalu setelah Ramadan berlalu, kembali ke kebiasaan lama? Karena yang menentukan apakah kita benar-benar mendapatkan malam ini bukan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tapi seberapa besar hati kita siap untuk berubah. 2. Menemukan kedamaian di malam Lailatul Qadar. Salah satu tanda Lailatul Qadar yang sering disebutkan adalah malam itu penuh dengan kedamaian. Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Tapi banyak orang salah paham. Mereka mengira kedamaian itu ada di luar diri mereka. Padahal, kedamaian terbesar ada di dalam hati. Ada orang yang mungkin sedang duduk sendiri di kamarnya, lampu dimatikan, suara sholawat mengalun pelan lalu tiba-tiba dia merasa hati yang selama ini gelisah, tiba-tiba menjadi tenang. Itulah tanda bahwa Lailatul Qadar telah menyentuh hatinya. Karena Lailatul Qadar bukan hanya tentang suasana malam yang hening, bukan hanya tentang angin yang sejuk, bukan hanya tentang langit yang lebih bersih. Tapi ini tentang bagaimana hati kita merasa lebih dekat dengan Allah dibanding malam-malam sebelumnya. Kalau selama ini hati kita selalu gelisah, selalu takut dengan masa depan, selalu sibuk dengan urusan dunia, maka di malam Lailatul Qadar, semua itu lenyap. Yang ada hanyalah rasa yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Bahwa Allah tahu betul segala ketakutan dan harapan yang ada dalam hati kita. Bahwa Allah mendengar setiap doa yang kita ucapkan, bahkan yang belum kita ucapkan. Dan kalau kita bisa merasakan itu, maka kita telah menemukan Lailatul Qadar. 3. Menghidupkan malam dengan ketenangan batin. Sekarang bayangkan, di satu malam yang sunyi, kita duduk sendiri di atas sajadah. Kita menundukkan kepala, menutup mata, mengambil napas dalam-dalam. Lalu kita mulai berbicara kepada Allah. Ya Allah, aku datang kepada MU malam ini dengan hati yang penuh dengan dosa. Aku malu karena aku sering melupakan MU, tapi kau tidak pernah melupakanku. Aku malu karena aku sering menjauhi MU, tapi kau selalu membukakan pintu MU untukku. Lalu tiba-tiba air mata jatuh tanpa bisa kita kendalikan. Ada rasa sesak di dada, tapi sesak yang menenangkan. Ada sesuatu di dalam hati kita yang selama ini terasa berat, tiba-tiba menjadi ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, kita merasakan betapa dekatnya Allah dengan kita.
Inilah Lailatul Qadar. Bukan hanya tentang malam yang sejuk, bukan hanya tentang langit yang berbeda, tapi tentang bagaimana hati kita merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau kita bisa duduk malam ini, berdoa dengan sepenuh hati, menangis karena benar-benar merasa ingin kembali kepada Allah, maka kita tidak perlu lagi mencari tanda-tanda Lailatul Qadar di luar sana. Karena tanda itu sudah ada dalam hati kita. 4. Menjadikan malam ini sebagai awal perjalanan baru. Lailatul Qadar bukan hanya tentang malam ini. Ini tentang bagaimana kita menjalani hidup setelah malam ini berlalu. Apa gunanya kita menangis malam ini, kalau besok kita kembali ke kebiasaan lama? Apa gunanya kita memohon ampun malam ini, kalau setelah Ramadan kita kembali melupakan Allah? Jadi kalau kita benar-benar ingin mendapatkan berkah Lailatul Qadar, jangan berhenti setelah malam ini. Gunakan malam ini sebagai awal yang baru. Kalau selama ini kita sering lalai dalam sholat, mulai dari malam ini, kita berjanji untuk memperbaikinya. Kalau selama ini kita sering berkata kasar, mulai dari malam ini, kita berjanji untuk lebih menjaga lisan. Kalau selama ini kita sering menunda kebaikan, mulai dari malam ini, kita berjanji untuk segera melakukannya. Karena Lailatul Qadar bukan hanya tentang satu malam. Ini tentang bagaimana kita menjadikan malam ini sebagai langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. 5. Kesempatan terakhir. Sekarang kita renungkan satu hal. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan bertemu Ramadan tahun depan? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih punya kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar lagi? Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita untuk meminta ampun. Mungkin ini adalah malam terakhir kita bisa berdoa dengan sepenuh hati. Jadi jangan tunggu nanti. Jangan tunda sampai esok. Jangan berpikir bahwa masih ada kesempatan lain. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Dan kalau kita benar-benar ingin mendapatkannya, gunakan malam ini dengan sebaik-baiknya. Mulai dari sekarang, tinggalkan semua yang tidak penting. Matikan TV. Jauhkan HP. Heningkan hati. Dan temukan keajaiban yang selama ini kita cari. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam kita. Malam di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Malam di mana doa-doa kita akhirnya diijabah. Malam di mana hidup kita berubah selamanya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang tak boleh terlewatkan. Kita sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana menemukan Lailatul Qadar, bagaimana menghidupkannya, dan bagaimana menjadikannya awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Sekarang, saatnya kita bertanya ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar siap untuk tidak menyia-nyiakan malam ini? Karena pada akhirnya, Lailatul Qadar adalah tentang pilihan. Kita bisa memilih untuk menganggapnya seperti malam biasa. Atau kita bisa memilih untuk menjadikannya malam paling berharga dalam hidup kita. Kita bisa memilih untuk tidur nyenyak dan melewatkan kesempatan besar ini. Atau kita bisa memilih untuk bangun, berdoa, dan memohon ampun dengan sepenuh hati. Dan kalau kita benar-benar ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita tidak akan membiarkan malam ini berlalu begitu saja. Karena siapa tahu, malam ini adalah malam di mana Allah menuliskan takdir baru untuk kita. Malam di mana dosa-dosa kita dihapuskan. Malam di mana hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi sekarang, keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan berkahnya? Ataukah kita akan membiarkannya berlalu begitu saja, dan menyesal di kemudian hari? Pilihan ada pada kita. Dan semoga, ketika Ramadan ini berakhir, kita bisa mengatakan dengan yakin, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menemukan Lailatul Qadar. Aku sudah berusaha sepenuh hati untuk mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan aku yakin, Allah melihat setiap usahaku. Semoga kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadar tahun ini. Semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan keberkahannya. Semoga malam ini menjadi malam yang mengubah hidup kita selamanya. Amin.